Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Salsabila, saya mahasiswi Universitas Islam Riau, program studi Pendidikan Kimia dengan NPM 206120455. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang tantangan kegiatan pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik di masa pandemi. Penyebaran COVID-19 terjadi pada awal tahun 2020. Terjadi terinfeksi virus dengan penyebab yang belum diketahui yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Healthy Organization atau WHO. Terdapat 44 pasien di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 10 Januari tahun 2020, penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu varian virus corona baru. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal baru perlu diterapkan oleh masyarakat karena virus ini sangat mudah menular terhadap manusia ataupun bisa menular dengan hewan peliharaan dan penularannya itu sangat cepat. Salah satu kegiatan yang harus kita modifikasi atau kita rubah yaitu pembelajaran. Pembelajaran sekarang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Berikut ini adalah tantangan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh bagi Indonesia. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan komunikasi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuotanya. Yang keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Keterbatasan dalam mengakses internet, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software, juga biaya menjadi hambatan dalam memaksimalkan pembelajaran online. Terdapat banyak dampak bagi dunia pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familiar melakukan sekolah di rumah. Sekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah tantangan besar bagi orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Berikutnya, masalah psikologis peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka, bermain dengan teman sebaya, dan juga kegembiraan yang dirasakan peserta didik di sekolah. Kini peserta didik harus belajar sendiri di rumah yang membuat rasa bosan meningkat dan kurangnya konsentrasi, sehingga materi yang diberikan kurang dimengerti dan membuat hasil pembelajaran tidak maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana juga membuat lambatnya proses pendidikan online. Faktor sarana prasarana ini menjadi pendukung utama pelaksanaan pembelajaran daring. Jika sarananya tidak memenuhi secara otomatis, menghambat perkembangan pembelajaran online. Berikutnya, faktor akses internet yang terbatas. Di daerah tertentu, khususnya di daerah perkampungan, masih susah mencari jaringan internet yang kuat untuk pembelajaran. Keterbatasan jaringan internet ini menjadi penghambat model pembelajaran secara virtual atau daring, termasuk keterbatasan anggaran, keterbatasan kuota, dan faktor perekonomian masyarakat yang menurun akibat sulitnya ekonomi di masa pandemi. Pembelajaran daring sebagai salah satu strategi di era pandemi ini masih belum bisa terlaksana secara efektif. Mendikbud RI menyatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan peserta didik selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Setidaknya meliputi 1. Guru mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh yang cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. 2. Waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. 3. Guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah.
4. Tidak semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. 5. Orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. 6. Peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal dari guru. Yang ketujuh, meningkatkan rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalahnya jangkauan listrik atau internet maupun dana untuk aksesnya. Berikut ini ada beberapa solusi pembelajaran di masa pandemi. Solusi yang bisa diambil di antaranya guru mengikuti program Guru Berbagi, seri BIMTEK daring, dan seri webinar, penyediaan kuota gratis, relaksi BOS dan BOP, dan kerjasama dengan plafon pembelajaran daring. Berikutnya adalah menyusun kurikulum darurat. Penyusunan kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Pelaksanaan kurikulum darurat menuntut guru untuk merubah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan pada penilaian hasil belajar karena kegiatan pembelajaran tidak lagi dilaksanakan di sekolah, tetapi dilaksanakan peserta didik dari rumah. Kegiatan pembelajaran dari rumah menuntut adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik. Guru harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memberi tugas kepada peserta didik, agar kegiatan pembelajaran menyenangkan peserta didik tidak mengalami kejenuhan belajar dan dari rumah. Dengan hal itu, pembelajaran dari rumah bisa dilakukan secara efektif dan tujuan pembelajaran terlaksana secara maksimal. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.